Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mohon izin. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pertemuan yang ke-5. Meskinya kita sinkronus, tapi karena masih batuk saya, sehingga kita bertemu dulu dalam secara asinkronus. Sedianya kita akan mengevaluasi produksi video yang sudah kita buat bersama-sama kemarin, kekurangan apa yang kita belum lengkapi dalam video tersebut sebagai syarat sebuah video pembelajaran yang baik. Nah, sebelum kita evaluasi, kita harus tahu dulu bahwa berdasarkan teori kerucut pengalaman Dale, pengetahuan manusia itu terbentuk melalui objek yang konkret. Nah, setelah itu, akal bisa mengolah dan mencernanya dari yang ditangkap oleh panca indera. Jadi stimulus yang ditangkap oleh panca indera akan diolah oleh akal, ya. Kemudian ternyata dari kerucut pengalaman tersebut, video pembelajaran ini menyumbang banyak sekali objek yang konkret. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita buat kemarin, muncul banyak pertanyaan berikut. Kenapa video saya nilainya cuma segitu ya? Ini pertanyaan yang wajar, normal, karena saya tahu bahwa para mahasiswa sekalian itu banyak diantaranya yang adalah mahasiswa beasiswa, ya. Jadi bergantung kepada nilai yang diberikan oleh dosen agar keberlanjutan beasiswanya itu terus ada. Nah, tapi jangan khawatir, itu tidak akan mengganggu nilai-nilai secara keseluruhan, ya, tidak akan mengganggu. Pada akhirnya saya tidak pernah memberikan nilai buruk kepada mahasiswa. Tugas seperti apapun itu akan tetap dihargai dengan baik, gitu ya. Yang penting mengerjakan tugas. Nah, adapun yang masih keliru-keliru, saya masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai itu dengan satu kali pertemuan kita sebelum UTS, ya. Semua tugas video itu yang masih belum mendapatkan 100, itu saya berikan kesempatan memperbaikinya lagi, ya. Mungkin ada yang baru menyetorkan nilai menyetorkan bingkainya saja, atau bahkan PPT-nya saja, atau ada drive-nya yang belum terbaca. Nah, mudah-mudahan sudah di-update dalam akun di YouTube. Oke, sekarang kita coba satu persatu kaji. Ada 7 syarat video pembelajaran dikatakan baik. Yang pertama, video itu menggunakan animasi. Jadi animasi ini akan sangat menarik bagi kalangan anak-anak, sesederhana pun apapun itu. Jadi setiap kali ada animasi, seperti tulisan ini yang muncul seperti tiba-tiba, nah itu membuat satu daya tarik sendiri. Jadi mereka akan lebih antusias menyimak materi karena terdapat unsur estetika sekaligus hiburan di dalam materi yang kita sampaikan. Nah, jangan lupa untuk tetap mendahulukan kualitas pesan yang hendak disampaikan. Jangan sampai menyampaikan dengan animasi, tapi lebih banyak animasinya menghiburnya, tapi pesan utamanya lupa, yaitu pelajaran. Nah, jangan sampai, ya. Yang kedua adalah menggunakan teknik storytelling. Storytelling itu adalah teknik, ya, mungkin Bapak Ibu guru sudah terbiasa gitu, ya, untuk memberikan kisah. Nah, jadi tekniknya teknik bercerita. Jadi kalau sudah teknik storytelling, ini hampir semua kalangan memiliki kesukaan terhadap teknik tersebut. Jadi dengan teknik storytelling, mahasiswa lebih cepat mencerna isi dari pola pesan yang disampaikan melalui cerita itu. Karena itu, konsep pembelajaran video bentuk audiovisual itu lebih bisa melibatkan emosional penontonnya. Bahkan kalau mau, sebelum video itu dimunculkan, Bapak Ibu bisa menyelipkan 1 atau 2 menit video
awal yang mungkin membangkitkan emosional para siswa kita, ya, pengantar sebelum menuju ke arah cerita utama. Umpamanya kita mau mengajarkan tentang ilmu fisika atau ilmu alam, kita bisa mengambil cuplikan, ya, yang kita munculkan detailnya atau kredit pengambilan videonya itu, umpamanya tentang tema penemu teori fisika dalam Islam. 2 menit. Jadi mereka ketika masuk ke dalam materi tentang apa yang kita sampaikan, itu sudah ada gambaran dari cerita yang awalnya kita berikan, itu mereka sudah tahu, oh ini cerita tentang ilmu fisika. Yang ketiga, bukan tidak mungkin dalam video kita siswa itu kita ajak interaksi, walaupun memang sifatnya adalah video, tapi jika ada sisi komunikatifnya itu tetap akan menarik. Contohnya triknya itu dimunculkan polanya dengan memberikan soal. Nah, sebelum Bapak lanjutkan bla 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 di tengah video, sebelum Bapak lanjutkan materi ini, tolong coba anak-anak jawab. Apa niat bacaan niat sholat zuhur? Ada yang tahu? Coba tolong dibacakan. Nah, walaupun kita nggak mendengar, tapi dalam hati mereka itu akan membaca, ya, akan otomatis membaca, sehingga mereka akan masuk pelajaran itu dalam hatinya secara tidak langsung, ya. Nah, itulah fungsinya interaksi dalam video audiovisual. Yang keempat seperti ini. Kemarin sudah saya berikan tentang template PowerPoint yang bisa Bapak Ibu gunakan secara gratis, ya. Itu adalah cara untuk menarik perhatiannya. Dengan visual yang menarik, Bapak Ibu akan membuat siswa lebih tertarik pada pesan yang kita sampaikan. Kalau hanya tulisan saja, kita bayangkan kita saja bosan untuk membaca sebuah buku tebal dengan isinya tulisan kecil-kecil. Nah, layar jangan penuh dengan teks, sisakan ruang kosong untuk warna ataupun seni gambar, ya. Jadi jangan sampai seperti buku paket sekolah yang isinya, bahkan buku paket saja sekarang sudah ada yang bergambar, ya, kalau kelas 1 kelas 2. Jadi jangan sampai justru ketika melihat modul materi yang kita sampaikan mereka malah tertidur karena bosan. Nah, jangan sampai, ya. Jadi materi modul video ini adalah yang membuat mereka tertarik. Yang kelima, ini adalah atur suara secara optimal. Jadi boleh juga di tengah-tengah video ini secara kecil suaranya kita berikan background musik, ya, yang menenangkan atau ceria dan sebagainya. Tapi juga jangan terlalu kencang, ya. Jadi terutama kalau kita memberikan suara, ini suaranya harus jelas dan tegas, ya. Nah, seperti ini. Jangan suara kita kalah dengan suara musiknya. Yang keenam, buatlah suasana yang serius namun santai. Nah, tips berikutnya adalah berkenan konsep video yang sesuai dengan audiensnya. Terutama untuk siswa SD, kemasannya nuansa hiburan harus lebih banyak. Jangan seperti ini, materi saya ini hanya untuk mahasiswa. Jadi berbeda kalau materi ini saya sampaikan untuk siswa SD, ya. Jadi tetap harus berbobot. Sound effect yang mendukung, suara petir, suara cicak, suara ayam, itu bisa kita tambahkan kalau memang dianggap bisa menarik, ya. Umpamanya kita bercerita tentang alam pertanian, kita munculkan suara air mengalir atau suara burung berkicau dan sebagainya, itu akan membuat mereka mendalami materi yang kita berikan. Nah, yang terakhir adalah tetap materi itu harus singkat dan padat. Jadi 7 syarat video pembelajaran ini aslinya sebetulnya panjang sekali, tapi karena saya sampaikan melalui video yang tidak mungkin berpanjang-panjang, maka materi ini kita buat secara singkat tapi langsung kepada poin intinya. Jadi anak-anak sekarang itu memang dengan adanya video atau namanya era digitalisasi ini, ya, materi-materi yang terlalu panjang itu tidak akan dapat dicerna dengan utuh. Oleh karena itu yang terpenting poin utama dari apa yang kita sampaikan ini sudah diberikan dalam video pembelajaran kita. Nah, itulah 7 poin yang harus dimasukkan. Pertanyaannya adalah di mana sebetulnya poin yang kita kemarin bahas tentang guru yang harus tampil. Itu ada poin storytelling, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika murid melihat
gurunya bercerita dengan wajah yang muncul, wajah gurunya itu punya nilai yang berbeda dibandingkan yang muncul adalah suara AI, robot gitu ya. Nah, teknologi sekarang saya sudah berikan contoh kemarin ya di materi keempat, contoh suara saya diganti dengan suara robot. Nah, itu saya hanya memberikan teks yang membacakan robot. Nah, itu mungkin lebih menarik buat Bapak Ibu yang tidak pede dengan suaranya sendiri ya, dengan mengandalkan suara artificial intelligence. Sudah kita masukkan naskahnya, nanti mereka yang berbicara seperti halnya pembicara profesional. Tapi yang lebih baik adalah saya harap suara Bapak Ibu sekalian sebagai guru mereka, karena materi ini menjadi satu seolah-olah mereka ada di kelas bersama gurunya, bukan bersama robot, suara robot itu ya. Itu lebih baik dengan suara Bapak Ibu guru sekalian ya. Nah, itu kenapa saya tekankan bahwa harus ada foto atau video Bapak Ibu muncul di dalam materi tersebut. Nah, jadi itu 7 materi yang harus disampaikan. Nah, ini tugas hariannya. Saya harap besok cuma menilai sendiri video yang sudah Bapak Ibu hasilkan dari 7 unsur yang harus ada tadi, unsur apa yang belum ada. Ya. Ini sebelum diperbaiki. Nah, nanti kalau mau memperbaiki, nah besok kita perbaiki bersama-sama, kita akan review bareng-bareng, terutama yang nilainya masih di bawah 90 atau masih B, ya, B ke bawah. Itu akan kita review di mana kurangnya, nanti yang sudah 100 itu akan saya berikan contoh di mana sudah lengkapnya, gitu ya. Ini sebelum kita masuk ke dalam pertemuan sinkronus yang ke-6, saya harap jawaban ini sudah ada di LMS atau di portal, sehingga saya akan memberikan 100 siapapun yang sudah memberikan jawaban seperti apapun. Mungkin ternyata dari 7 hanya ada 1 unsur yang saya penuhi, ya nggak apa-apa, tetap 100 juga ya, tetap 100 juga. Jadi walaupun ini nilai 100 ini diberikan kepada siapa saja yang menjawab melalui portal LMS kita ya. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.